Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai materi rasio aktivitas dengan rasio profitabilitas. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Siti Armayanti dengan NIM 10571129820 dari kelas FM20C mata kuliah Teknik Analisa Laporan Keuangan. Rasio aktivitas. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya, atau dapat pula dikatakan rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi atau efektivitas pemanfaatan sumber daya dari perusahaan tersebut. Adapun jenis rasio aktivitas yang sering digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama ada perputaran piutang receivable turnover, yang kedua hari rata-rata penagihan piutang atau days of receivable, yang ketiga yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover, yang keempat hari rata-rata penagihan persediaan atau days of inventory, yang kelima, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Yang keenam, perputaran aktivitas tetap atau fixed asset turnover. Yang ketujuh, ada perputaran total aktiva atau total asset turnover. Baik, kita bahas satu-satu. Di sini yang pertama ada receivable turnover atau perputaran piutang. Jadi rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur beberapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali dana yang ditanamkan dalam piutang ini berputar dalam satu periode. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan maka bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang tersebut semakin rendah atau bandingkan dengan rasio yang dengan tahun sebelumnya. Dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah rasio ini, maka perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan dari penagih piutang. Adapun rumus dari perputaran piutang yaitu yang perhitungan pertama yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang. Yang kedua, rumus kedua yang digunakan yaitu penjualan per hari, sama dengan penjualan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Di sini kita bulatkan menjadi 360 hari. Terus yang ketiga, rumus ketiga yang digunakan yaitu rata-rata jangka waktu penagihan, sama dengan piutang dibagi dengan penjualan per hari. Selanjutnya yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover. Perputaran persediaan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran persediaan. Rasio ini juga dapat menunjukkan berapa kali jumlah barang persediaan diganti dalam satu tahun. Semakin tinggi rasio ini, maka hal ini menunjukkan perusahaan bekerja semakin efisien dan liquid persediaannya semakin baik. Semakin demikian pula, apabila sebaliknya maka perusahaan bekerja secara tidak efisien atau tidak produktif dan banyak barang persediaan yang menumpuk. Hal ini akan mengakibatkan investasi dalam tingkat pengembalian yang rendah. Adapun rumusnya yaitu untuk mendapatkan inventory turnover sama dengan penjualan bagi persediaan. Untuk rata-rata persediaan tersimpan dalam gudang yaitu jumlah hari dalam setahun yaitu 360 dibagi dengan total inventory. Selanjutnya yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Jadi rasio ini merupakan salah satu rasio yang mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu. Artinya, seberapa banyak modal kerja berputar selama satu periode. Perputaran modal kerja yang rendah menunjukkan perusahaan sedang kelebihan modal kerja. Hal ini menunjukkan
disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar. Sebaliknya, perputaran modal kerja yang tinggi menunjukkan perputaran piutang atau saldo kas yang terlalu kecil. Untuk rumusnya yaitu perputaran modal kerja sama dengan penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Selanjutnya yaitu fixed asset to turnover, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Dengan kata lain, rasio ini mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk rumusnya yaitu fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Selanjutnya, total asset turnover. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. Jadi rumusnya yaitu total asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva atau total aset. Baik, langsung saja saya mengambil contoh dari perusahaan Unilever Indonesia Tbk 2020 sampai 2021. Langsung saja untuk rasio aktivitasnya yang pertama yaitu receivable turnover atau perputaran piutang. Jadi di sini pada rumusnya yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang. Nah, di sini sudah ada nilainya. Penjualan kredit ini diambil dari laporan laba rugi pada penjualan dan pendapatan usaha. Sedangkan piutang ini yaitu hasil jumlahan dari keempat piutang yang ada pada laporan posisi keuangan. Langsung saja kita jumlahkan. Pada penjualan kredit dibagi dengan piutang. Jadi dapat hasilnya yaitu 7, sekian-sekian. Nah, di sini kita bulatkan jadi 8 kali. Untuk tahun 2021-nya yaitu 9 kali. Jadi untuk receivable turnover-nya pada tahun 2020 yaitu 8 kali, sedangkan tahun 2021 yaitu 9 kali. Adapun untuk menghitung rata-rata penagihan piutang days of receivable yaitu di mana rumusnya jumlah dalam hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang. Perputaran piutang ini diambil dari sini ya. Langsung saja kita bagi 360 dibagi dengan perputaran piutang, dapat hasilnya segini. Jadi ada 45 hari. 45 hari pada tahun 2020, sedangkan pada 2021 yaitu ada 40 hari. Jadi di sini menurut Jeffrey Weston menyebutkan bahwa rata-rata JK waktu penagihan adalah ukuran perputaran piutang yang dihitung dalam dua tahapan berikut. Jadi di sini penjualan per hari. Jadi penjualan per hari ini diambil dari laporan laba rugi pada penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Jadi kita dihitungkan penjualan dibagi dengan jumlah hari dalam setahun. Dapat hasilnya seperti ini. Langsung saja kita bulatkan yaitu Rp119 untuk tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021-nya yaitu 110.000. Untuk rata-rata jangka waktu penagihan di mana piutang dibagi dengan penjualan per hari. Jadi di sini dijumlahkan piutang dibagi dengan penjualan per hari.
Dapat hasilnya seperti ini. Jadi di sini bisa dibulatkan menjadi 45 hari pada tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021 yaitu 42 hari. Yaitu yang kedua, perputaran persediaan inventory turnover. Di sini pada tahun 2020 untuk penjualannya yaitu didapatkan pada laporan laba rugi pada penjualan dan pendapatan usaha dibagi dengan persediaan. Persediaan ini didapat dari laporan posisi keuangan. Untuk perhitungannya, penjualan dibagi dengan persediaan. Dapat hasilnya seperti ini. Jadi bisa dibulatkan menjadi 17 kali untuk tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 16 kali. Untuk rata-rata persediaan yang tersimpan dalam gudang bisa kita hitung yaitu jumlah dari hari dalam setahun dibagi dengan total inventory yang telah dihitung tadi, yaitu dibagi dengan 17. Dapat hasilnya yaitu 21 hari. Baik, di sini kita bisa bulatkan untuk tahun 2020-nya yaitu dibulatkan menjadi 22 hari. Untuk tahun 2021-nya kita bulatkan menjadi 23 hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu perputaran modal kerja atau working capital turnover. Di sini untuk perhitungannya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Modal kerja rata-rata ini didapat dari laporan posisi keuangan pada jumlah aset lancar. Perhitungannya yaitu penjualan bersih dibagi dengan modal kerja rata-rata. Dapat hasilnya seperti ini. Kita bulatkan menjadi 4,9 kali. Pada tahun 2021-nya yaitu 5,2 hari. Selanjutnya untuk fixed asset turnover-nya, untuk perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Total aktiva tetap ini didapatkan dari laporan posisi keuangan pada aset tetap. Langsung kita perhitungannya penjualan pada tahun 2020 dibagi dengan total aktiva tetap pada tahun 2020. Dapat hasilnya seperti ini. Jadi kita bulatkan jadi 4,1 kali pada tahun 2020, sedangkan 2021 kita bulatkan menjadi 3,9 kali. Perhitungan terakhir pada rasio aktivitas yaitu total asset turnover. Di sini perhitungannya yaitu penjualan dibagi dengan total aktiva. Total aktiva ini didapatkan dari jumlah aset. Perhitungannya yaitu penjualan dibagi total aktiva pada 2020 didapatkan seperti ini. Kita bulatkan menjadi 2,1 kali, sedangkan untuk tahun 2021-nya yaitu 2,1 kali juga. Jadi inilah contoh perhitungan untuk rasio aktivitas pada perusahaan Unilever TBK 2020 sampai 2021. Baik, di sini kita bisa tarik kesimpulan dari hasil pengukuran rasio aktivitas yang telah dilakukan tadi pada contoh perusahaan Unilever Indonesia TBK tahun 2020 sampai 2021. Di sini kita bisa
jelaskan mengenai receivable turnover, di mana tahun 2020 terdapat 8 kali, sedangkan 2021 terdapat 9 kali, di mana standar industrinya yaitu 15 kali. Jadi kesimpulannya bahwa receivable turnover atau perputaran piutang tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat. Ini berarti semakin baik karena modal kerja yang tertanam semakin kecil. Sementara itu rata-rata industri sebesar 15 kali, yang berarti peningkatannya terjadi mengikuti rata-rata industri. Untuk rasio days of receivable, di mana tahun 2020-nya yaitu 45 hari, sedangkan 2021-nya yaitu 43 hari. Standar industrinya yaitu 25 hari. Di sini kita tarik kesimpulan bahwa rasio days of receivable kurang baik karena untuk tahun 2020 selama 45 hari dan 2021 selama 43 hari itu melebihi dari 60 hari. Jadi artinya perusahaan ini tidak mampu melakukan penagihan secara cepat atau tepat waktu. Yang ketiga ada inventory turnover, di mana tahun 2020 17 kali, 2021 ada 16 kali. Untuk standar industrinya yaitu 20 kali. Di sini ditarik kesimpulan bahwa rasio inventory turnover terlihat terjadi penurunan 17 kali pada tahun 2020 dan turun ke 16 kali di tahun 2021. Sementara itu, rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, maka perusahaan dikatakan menurun pada tahun 2021 karena di bawah rata-rata industri. Yang keempat, days of inventory. Pada tahun 2020 ada 22 hari, pada tahun 2021 ada 23 hari, sedangkan untuk standar industrinya yaitu 19 hari. Jadi di sini simpulannya bahwa days of inventory ini udah sangat baik karena di bawah dari 60 hari, namun masih di bawah rata-rata industri. Jadi perusahaan ini perlu meningkatkan agar kiranya di bawah untuk days of inventory-nya ini tetap pada standar industri 19 hari. Yang kelima yaitu working capital turnover, di mana tahun 2020 yaitu 4,9 kali, di tahun 2021 5,2 kali, untuk standar industrinya yaitu 6 kali. Jadi di sini kita tarik kesimpulan bahwa pada working capital turnover ini terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2020 ke tahun 2021. Jika di sini 4,9 kali naik menjadi 5,2 kali. Jadi untuk rata-rata industrinya adalah 6 kali, maka rasio perusahaan ini untuk tahun 2020 4,9 kali dan tahun 2021 adalah 5,2 kali. Itu masih kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang keenam yaitu fixed asset turnover, di mana tahun 2020 ada 4,1 kali, di tahun 2021 ada 2,9 kali, sedangkan standar industrinya yaitu 5 kali. Jadi di sini tarik kesimpulannya bahwa terjadi penurunan pada fixed asset turnover ini, di mana tahun 2020 4,1 kali dan turun menjadi di tahun 2021 menjadi 3,9 kali. Jadi kedua rasio ini kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri juga. Artinya penggunaan aktiva oleh perusahaan kurang efisien dibandingkan dengan perusahaan lain. Yang terakhir yaitu total asset turnover. Pada tahun 2020 yaitu 2,1 kali, yang untuk 2021 yaitu 2,1 kali juga, untuk standar industrinya yaitu 2 kali. Jadi di sini total asset turnover ini tidak terjadi penurunan atau kenaikan, di mana 2020 dan 2021 ini hanya 2,1 kali, namun untuk rata-rata industrinya itu kan 2 kali, maka rasio ini perusahaan ini beroperasi sangat baik karena di atas rata-rata industri. Artinya perusahaan menggunakan aktivanya efisien dibandingkan dengan perusahaan lain.
Selanjutnya kita akan bahas mengenai rasio profitabilitas. Jadi menurut Fahmi pada tahun 2012 menerangkan bahwa rasio ini mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungan dengan penjualan maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitas menggambarkan maka semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Di sini kita akan jelaskan mengenai rasio margin laba bruto, yaitu atau dikatakan gross profit margin atau biasa juga disebut GPM. Jadi rasio ini mengukur persentase sisa penjualan setelah perusahaan membayar harga pokok penjualan serta menggambarkan indikasi efisiensi operasi perusahaan dan penetapan harga jual. Rasio ini membandingkan antara laba bruto yang diperoleh perusahaan dengan tingkat penjualan yang dicapai pada periode yang sama. Rasio ini juga mencerminkan laba bruto yang tercapai dari setiap rupiah penjualan. Di sini sehingga semakin besar juga nilai rasio, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan memperoleh laba bruto. Untuk rumusnya yaitu gross profit margin sama dengan laba sebelum pajak dibagi dengan pendapatan usaha. Yang kedua yaitu rasio margin laba neto atau biasa disebut dengan net profit margin, disingkat dengan NPM. Rasio ini mencerminkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan laba neto setelah harga penjualan, beban operasi, beban lain-lain, dan pajak. Rasio margin laba neto merupakan perbandingan antara laba neto sesudah pajak dengan penjualan. Rasio ini juga menunjukkan besarnya laba neto yang dihasilkan perusahaan dari setiap rupiah penjualan. Untuk rumusnya yaitu net profit margin sama dengan laba neto dibagi dengan pendapatan usaha. Selanjutnya, hasil pengembalian investasi atau return on investment atau disingkat dengan ROI. Jadi hasil pengembalian investasi menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal peminjam maupun modal sendiri. Semakin besar atau tinggi resiko ini, semakin baik, demikian pula sebaliknya. Jadi menurut Kashmir 2010 menerangkan bahwa ROI ini merupakan rasio yang menunjukkan hasil return atau atas jumlah aktivitas yang digunakan dalam perusahaan. ROI ini juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Untuk rumusnya yaitu ROI sama dengan laba neto dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return of equity, disingkat dengan ROE. Jadi rasio ini mengukur laba neto sesudah pajak dengan modal sendiri, sehingga menggambarkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini semakin baik, artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat, dan demikian pula sebaliknya. Jadi untuk rumusnya yaitu ROE sama dengan laba neto dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya ada analisis dew point. Di sini analisis ini merupakan mengukur tingkat pengembalian atas investasi bagi pemegang saham biasa. Semakin tinggi nilai ROE pada suatu perusahaan, maka semakin baik perusahaan dalam pengelolaan manajemen keuangannya. Analisis dew point ini menggabungkan profit margin dengan rasio aktivitas yang diperoleh dari perkalian margin laba dengan perputaran total aktiva, yang hasilnya adalah tingkat pengembalian aktiva ROA yang lebih dikenal dengan tingkat pengembalian investasi.
Untuk rumusnya yaitu ROA sama dengan margin laba dikali dengan perputaran total aktiva. Untuk mendapatkan pengembalian ekuitas atau ROE-nya, maka ROA harus dibagi dengan 1 dikurang rasio utang. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan ROA dibagi dengan 1 dikurang debit ratio. Baik, selanjutnya untuk contoh pada rasio profitabilitas pada perusahaan Unilever Tbk 2020 sampai 2021. Untuk perhitungan pertama yaitu margin laba bruto atau gross profit margin. Perhitungannya di sini kita bisa dapatkan laba sebelum pajak, di mana laba sebelum pajak ini didapatkan pada laba rugi dibagi dengan pendapatan usaha. Pada pendapatan usaha ini didapatkan pada laporan laba rugi. Jadi untuk tahun 2021-nya dapat dihasilkan menjadi 0,21, kita persentasikan yaitu 21% pada tahun 2020, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 19%. Selanjutnya untuk rasio margin laba neto atau net profit margin, di mana laba neto ini didapatkan pada laporan laba rugi yang mana jumlah laba rugi komprehensif, sedangkan pendapatan usaha ini didapatkan dari laporan laba rugi. Jadi perhitungannya yaitu laba neto dibagi dengan pendapatan usaha. Untuk tahun 2020-nya seperti ini, yaitu 0,16 sekian-sekian. Pada tahun 2020-nya kita bulatkan menjadi 16% pada tahun 2020, sedangkan 2021-nya yaitu 14%. Selanjutnya yaitu yang ketiga, hasil pengembalian investasi atau return on investment. Jadi laba neto itu didapatkan pada jumlah laporan laba rugi, di mana pada jumlah laporan laba rugi komprehensif dibagi dengan total aktiva. Total aktiva ini didapatkan pada laporan posisi keuangan yang mana yaitu jumlah aset. Pada tahun 2020-nya kita dapatkan seperti ini, yaitu 0,34 sekian-sekian. Untuk tahun 2021-nya yaitu kita dapatkan 0,299. Jadi kita bulatkan untuk persentasinya yaitu pada tahun 2020 yaitu 34%, sedangkan pada tahun 2021 yaitu 30%. Untuk perhitungan keempat yaitu hasil pengembalian ekuitas atau return of equity. Jadi di sini perhitungannya yaitu laba neto dibagi dengan total ekuitas. Total ekuitas ini didapatkan pada laporan posisi keuangan yang mana didapatkan pada jumlah ekuitas. Pada tahun 2020 kita dapatkan seperti ini, yaitu 1,42 sekian-sekian. Untuk tahun 2021-nya yaitu 1,322 sekian-sekian. Jadi kita presentasikan pada tahun 2020-nya yaitu ROE-nya yaitu 143%, sedangkan untuk tahun 2021-nya yaitu 132%. Baik, selanjutnya untuk analisis dew point, di mana analisis dew point ini merupakan ROA, di mana rumusnya yaitu margin laba dibagi dengan perputaran total aktiva, yang mana margin laba ini didapatkan pada laporan laba rugi pada jumlah laba rugi komprehensif, dikalikan dengan perputaran total aktiva. Perputaran total aktiva ini didapatkan pada laporan laba rugi pada penjualan dan pendapatan usaha. Jadi kita hasil 3,032 sekian-sekian. Untuk tahun 2021-nya yaitu 2,20 sekian-sekian. Jadi di sini kita bisa bulatkan jadi 3,03 untuk tahun 2020, sedangkan 2021-nya yaitu 2,26.
Jadi inilah untuk ROA-nya pada analisis Dupoint yaitu 3,03, pada tahun 2020 untuk tahun 2021-nya yaitu 2,26. Selanjutnya, jadi untuk mendapatkan pengembalian ekuitas ROE-nya, maka ROA-nya harus dibagi dengan 1 dikurang rasio utang. Jadi secara sistematisnya rumusnya dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan ROA dibagi dengan 1 dikurang debit ratio. Jadi sebelum didapatkan ini kita perlu menghitungkan dulu debit rasionya, yaitu kita bisa dapatkan pada total debit dibagi dengan total aset. Jadi perhitungannya yaitu total debit didapatkan pada jumlah liabilitas pada laporan posisi keuangan dibagi dengan total aset. Total aset ini didapatkan pada laporan posisi keuangan pada jumlah aset. Dapat hasilnya seperti ini, yaitu 0,75 sekian-sekian, pada tahun 2021-nya itu 0,77. Jadi dibulatkan jadi 0,76 untuk tahun 2020, untuk tahun 2021-nya yaitu 0,77. Langsung saja untuk perhitungan ROE-nya, yaitu ROA dibagi dengan 1 dikurang debit ratio. ROA-nya tadi didapatkan dari sini, kita bisa ambil. Terus untuk 2021-nya yaitu 2,26. Nah, di sini 1 dikurang debit ratio. Untuk rumusnya yaitu 1 dikurang debit rasio yang telah didapatkan tadi, terus kita enter. Nah, jadi didapatkan 0,24 pada tahun 2020. Untuk tahun 2021-nya yaitu 0,23. Langsung saja kita hitung untuk ROE-nya atau pengembalian ekuitasnya, yaitu ROA dibagi dengan 1 dikurang debit rasio. Dapat hasilnya yaitu 12,625 untuk tahun 2020, sedangkan 2021-nya yaitu 9,826 sekian-sekian. Dibulatkan menjadi 12,6 untuk tahun 2020, sedangkan untuk tahun 2021-nya yaitu 9,8. Jadi inilah hasil perhitungan dari rasio profitabilitas pada laporan perusahaan Unilever Indonesia Tbk 2020 sampai 2021. Baik, itulah yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.